Di situ rupanya. Ini adalah cerita ketika aku sedang menikmati liburan kenaikan kelas. Saat itu sedang musim panas. Aku mengajak adik perempuanku untuk bermain bersama temanku, yang juga merupakan tetanggaku. Kami berteman sejak kecil. Kami sudah sering menghabiskan waktu liburan bersama. Saat itu, aku dan temanku berumur 14 tahun, sedangkan adikku berumur 12 tahun. Kami pergi ke sebuah bangunan tua 2 lantai. Jaraknya hanya 5 menit dari rumah kami. Bangunan itu terletak di pinggir sebuah lapangan, tanpa pagar atau tembok pembatas. Bangunan itu terbuat dari kayu. Jika dilihat dari luar, tampak seperti bangunan yang rapuh. Kata orang tuaku, bangunan tersebut dulu digunakan sebagai sekolah. Bangunan itu sudah tidak digunakan bahkan sebelum aku lahir. Aku tidak tahu apa alasannya. Dan karena alasan keamanan, orang tua kami tentu saja melarang kami bermain di sekitar bangunan itu, apalagi masuk ke dalamnya. Aku dan temanku sudah terlalu sering bermain bersama. Entah kenapa, hari itu kami memutuskan untuk bermain petak umpet di bangunan itu. Kami bertemu sekitar pukul 10 pagi. Kami melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang harus menjaga pertama. Yang pertama harus menjaga adalah temanku. Sementara temanku menghitung, aku dan adikku masuk ke dalam bangunan untuk bersembunyi. Ternyata kondisi bangunan itu lebih buruk jika dilihat dari dalam. Dinding dan lantai sudah banyak yang berlubang. Beberapa tanaman liar tumbuh di dinding di dalam bangunan itu. Suara nyamuk pun terdengar di sana-sini. Bagian atap bangunan dipenuhi sarang laba-laba. Kondisi di seluruh ruangan sama seperti itu. Kami memasuki beberapa ruangan. Namun aroma lembab di ruangan-ruangan itu cukup menyengat. Tidak hanya nyamuk dan laba-laba, berbagai jenis serangga pun mulai bermunculan. Tidak mungkin kami bersembunyi di tempat itu. Adikku nampaknya sudah tidak mau bermain dan berulang kali mengajakku segera keluar. Meskipun begitu, aku memaksa adikku untuk tetap bermain dan mencari tempat untuk bersembunyi. Kami berdua menaiki tangga ke lantai 2. Ternyata kondisi lantai 2 tidak seburuk lantai 1. Aku menyarankan adikku untuk berpencar dan mencari tempat persembunyian masing-masing. Namun adikku terlalu takut untuk pergi sendirian dan ingin bersembunyi bersamaku. Akhirnya kami pun menemukan sebuah tempat persembunyian yang menurut kami sulit
untuk ditemukan. Dan kami mulai menunggu temanku. Temanku belum juga datang. Bahkan sepertinya sudah 20 menit sejak kami bersembunyi. Kami sudah menunggu terlalu lama, bahkan sampai membuat adikku mengantuk dan akhirnya tertidur di sampingku. Aku mendengar suara langkah kaki. Akhirnya datang juga. Aku kembali bersemangat. Aku menutup mulutku agar aku tidak mengeluarkan suara tanpa sengaja. Namun aku segera sadar bahwa yang datang bukanlah temanku. Aku mendengar suara seorang gadis bersenandung. Aku tinggal di kota yang kecil. Bisa dibilang aku kenal hampir seluruh penduduk kota. Namun aku tidak bisa mengenali suara yang kudengar. Suaranya terdengar seperti suara gadis yang masih kecil. Mungkin lebih muda dari adikku. Gadis itu bersenandung. Aku hanya bisa menduga posisinya dari suaranya. Awalnya memang terdengar dari kejauhan. Namun, suaranya terdengar semakin mendekat. Bahkan sekarang menggema di dalam ruangan tempat kami bersembunyi. Aku yakin gadis itu sedang berada di dalam ruangan yang sama dengan kami. Bahkan mungkin dia sedang sangat dekat dengan kami. Aku mengintip di antara celah yang ada. Aku melihat seorang gadis kecil dengan rambut yang panjang, kulitnya pucat, bajunya putih, sambil memeluk sebuah boneka yang kotor. Gadis itu berjalan mengitari ruangan, sambil melihat ke arah kiri dan kanan, seperti sedang mencari sesuatu. Bahkan beberapa kali, gadis itu melihat ke arah tempat kami bersembunyi. Dengan hati yang berdebar-debar, aku langsung menarik kepalaku ketika gadis itu melihat ke arah kami. Aku terlalu takut untuk melihat matanya. Aku takut dia menyadari keberadaan kami. Gadis itu berhenti bersenandung dan mulai berjalan keluar ruangan, seperti dia tidak menemukan apa yang dia cari. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku masih mendengar langkah kaki gadis itu berjalan perlahan. Kak, Adikku memanggilku. Dia sudah bangun.
Aku segera mengangkat telunjukku ke depan mulutku, mengisyaratkan adikku untuk tidak bersuara. Adikku langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Langkah kaki yang sebelumnya terdengar menjauh dengan perlahan, kini terdengar seperti sedang berlari, kembali menuju ruangan tempat kami berada. Adikku terlihat sangat bersemangat. Dia tidak tahu kalau yang datang bukanlah temanku. Di mana? Adikku terlihat cukup terkejut mendengar suara gadis itu. Dia sadar yang datang bukanlah temanku. Spontan adikku mengeluarkan kepalanya untuk melihat siapa yang datang. Di situ rupanya. Ucap gadis itu diikuti teriakan adikku yang bergema di dalam ruangan. Adikku terlihat sangat ketakutan. Dia mulai menangis. Dan aku harus segera membawa adikku pergi dari sana. Aku berdiri. Gadis itu berada tidak jauh dari kami. Aku melihat wajahnya. Dia sedang tersenyum. Wajahnya dipenuhi dengan noda seperti darah. Aku segera tahu bahwa gadis yang ada di depan kami bukanlah manusia. Aku menarik tangan adikku dan segera berlari keluar ruangan. Kami menuruni tangga dan segera menuju pintu keluar. Aku mencoba membuka pintu, namun pintu itu tidak mau terbuka. Dan jika diingat-ingat, pintu itu bahkan tidak tertutup ketika kami masuk. Gadis itu kembali bersenandung. Aku masih mencoba membuka pintu dengan memukulnya, bahkan menendangnya. Pintu itu masih tidak mau terbuka, meski aku melakukannya dengan sekuat tenaga. Adikku menangis histeris sambil menutup kedua telinganya. Suara langkah kaki terdengar dari belakangku. Sepertinya gadis itu sudah ada di belakang kami. Aku sudah sangat putus asa. Tanganku sudah mulai terasa sakit karena terus memukul pintu. Aku terlalu takut hingga tidak bisa menangis. Aku hanya bisa berharap ada yang menolong kami. Adikku menangis sambil menunjuk ke arah belakangku. Aku melihat ke belakang. Gadis itu berdiri di sana, berjalan dengan perlahan sambil terus bersenandung. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kakiku lemas. Bahkan sepertinya aku sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Kalian ngapain di sini? Itu suara ibu. Pintu di depanku sudah terbuka. Ibuku berdiri di sana. Aku merasa sangat lega melihat ibuku. Tangisku mulai pecah. Adikku memeluk ibuku dan aku menarik ibuku untuk segera pergi dari tempat itu. Meskipun aku takut, tapi aku cukup penasaran untuk melihat ke belakang. Gadis itu sudah tidak ada di sana. Hanya bangunan kosong, sama
seperti pertama kami datang. Ketika kami berjalan pulang, aku beberapa kali melihat ke belakang, tapi gadis itu tetap tidak ada. Saat itu matahari belum berada tepat di atas kepala kami. Mungkin kami berada di dalam gedung itu hanya selama 30 menit. Tapi aku merasa kalau itu adalah waktu terlama dalam hidupku. Dan ketika aku bertemu dengan temanku, aku menanyakan alasan kenapa dia tidak datang mencari kami. Saat itu, ketika temanku akan masuk ke bangunan itu, orang tuanya melihatnya dan memarahinya, melarang dia untuk masuk ke sana. Kemudian dia menceritakan kepada orang tuaku bahwa aku dan adikku masih berada di dalam gedung itu. Saat itulah orang tuaku datang menjemput kami. Sampai sekarang bangunan itu masih ada. Namun setelah kejadian itu, aku dan adikku tidak pernah mau mendekati bangunan itu, apalagi masuk ke dalamnya. Tentu saja kami tidak pernah lagi melihat sosok gadis itu lagi.